peace dan peace. They are homophone. They are pronounced same, but they have different meanings. Hi English learners, welcome to my first video. In this video, we are gonna discuss about what's the difference. Yaps, jadi di video kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang perbedaan. Apa sih bedanya ini? Apa sih bedanya ini? Dan dengan saya Novi di sini yang akan melanjutkan apa yang sudah Miss Eva sampaikan. So, without any further ado, let's check and watch video. Oke, langsung saja yang pertama ada because dan because of. Kita sering banget dengar because sama because of, dan kita semua hampir sudah tahu apa sih itu artinya because dan because of. Yaps, because dan because of artinya sama, yaitu karena. Tapi kita masih sering lupa tentang kapan sih kita pakai because, kapan sih kita pakai because of, right? Oke, jadi kalau teman-teman pengen pakai because, setelah kata because, teman-teman harus menempatkan subjek dan verb atau harus ada kalimat. Ya, seperti contohnya, I hate you because you hurt my heart. Aku benci kamu karena kamu melukai hatiku. Oke. Nah, dari kalimat tersebut di situ ada because you hurt my heart. So, you di situ posisinya sebagai subjek dan hurt di situ posisinya sebagai subjek, dan dilanjutkan dengan my heart, itu jadi satu kesatuan menjadi kalimat. You hurt my heart. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke because of. Kalau teman-teman ingin pakai yang because of, jadi nanti setelah because of harus ada noun atau noun phrase, bukan lagi kalimat atau subjek dan verb ya, harus noun atau noun phrase. Oke, seperti contohnya, I cannot go out because of the bad weather. Aku nggak bisa keluar karena cuacanya buruk, kayak gitu. Jadi cuacanya buruk di situ menjadi noun atau noun phrase-nya. Oke, jadi letaknya setelah because of. Semoga bisa dipahami. Next, sekarang yang kedua ada a lot dan a lot. A lot yang pertama ini ada spasinya, spasi lot. Itu artinya banyak, ya, banyak atau bisa juga diartikan dengan sangat. Seperti contoh, I have a lot of money. Aku punya banyak uang. Jadi a lot di situ berarti banyak, dan lot juga bisa tadi berarti sangat. Seperti contoh, I like you a lot. I miss you a lot. I like you a lot. Aku sangat menyukaimu. I miss you a lot, aku sangat merindukanmu. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke a lot yang double L dan tanpa spasi. A lot. Langsung, itu artinya sama dengan divide atau a portion, yaitu membagi. Artinya itu membagi ya, a lot. Seperti contohnya gini. My auntie has to allot her money to her children soon. Artinya, bibiku ini harus segera membagi uangnya kepada anak-anaknya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Next, yang ketiga ada peace dan peace. They are homophone. They are pronounced same, but they have different meanings. Yaps, walaupun mereka cara pengucapannya sama, tapi mereka memiliki arti yang berbeda. Peace yang pertama, P-A-E-C-E, itu berarti damai atau tenang. Bisa dicontohkannya seperti ini. I feel peace in your arms. Ya, aku merasa tenang dalam pelukanmu. Oke, nice. Berikutnya ada peace yang tulisannya itu P-I-E-C-E. Piece, yang berarti potongan atau bagian kecil dari sesuatu. Contohnya, it was the last piece of the puzzle. Itu merupakan piece atau potongan terakhir, bagian terakhir dari teka-teki tersebut atau puzzle tersebut. Begitu kira-kira teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu ada lose dan lose. Lose, L-O-S-E, lose ya, tidak double O-nya, itu berarti kehilangan. Contohnya, I don't wanna lose you. Aku nggak mau kehilangan kamu. Sedangkan yang lose, yang kedua, yang double O, L-O-O-S-E, loose, itu artinya longgar ya, atau kendor. Contohnya, I need a belt because my skirt is loose. Oke, jadi bedanya kalau lose yang kehilangan itu berakhir dengan Z, lose.
Kalau yang loose, yang artinya longgar, itu berakhir dengan S, loose, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke yang terakhir, the last. Oke, number 5, nomor 5, yaitu ada disinterested dan uninterested. Terdengar hampir sama ya, ada interestednya. Tapi ups, jangan salah. Mereka berdua nih memiliki arti yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada disinterested. Disinterested ini memiliki makna tidak memihak atau sama dengan fair, adil ya. Contohnya, the committee will only use a disinterested person to be jury of the competition. Jadi, para panitia ini hanya menggunakan orang-orang yang tidak memihak atau orang-orang yang adil untuk menjadi juri dalam kompetisi. Seperti itu. Sedangkan kalau yang uninterested ini artinya tidak tertarik atau bosan. Contohnya tuh kayak gini. I'm uninterested in talking about him. Aku tuh nggak tertarik loh ngomongin dia. Aku bosen banget ngomongin dia. Oke? Seperti itu perbedaannya. Ya, mereka tuh sama-sama tidak, tapi yang disinterested itu tidaknya tidak memihak. Sedangkan yang uninterested tidaknya itu tidak tertarik. Seperti itu teman-teman. Yaps, that's all about what's the difference that I can give to you in this occasion. I hope it can be useful for you all. And thank you for watching. See you, tata! Sarangi! Kampung Inggris WE